Makna tenis itu buat gue adalah sesuatu hal yang membuat kita aware akan komitmen. Makna tenis buat gue adalah improve, berteman. Tenis itu olahraga yang susah ya. Tidak bisa dimainkan atau dipelajari hanya dalam sehari 2 hari atau bahkan sebulan 2 bulan. Satu kata buat kangen tenis adalah magnificent. Mantap. Heboh. Mantap. Pelampiasan amarah. 3 kata buat kangen tenis. Back to glory. Jakarta dan pagi harinya. Di sebuah lapangan yang tak pernah benar-benar sepi, kangen tenis lahir dari rasa rindu. Rindu pada perasaan yang diterima seutuhnya, dan rindu berada di sebuah tempat, yang dimana kita tidak bisa benar-benar hadir. Oke, boleh Kak duduk di sini. Halo, kenalin gue Fandi, one of founder dari Kangen Tenis. Oke, hai semuanya. Aku Coach Amil, aku coach di Kangen Tenis. I'm surrounded by tennis family. Kakek aku petenis, om aku tenis, mama tenis, papa tenis. Jadi mau nggak mau kayak yaudah deh ngikut aja. Jadi sampai sekarang suka tenis gara-gara ya keluarga main tenis semuanya. Halo, aku Patricia. Kayak aku hari-hari sebenarnya sibuknya cuma kerja. Aku kerja di lifestyle F&B as a marketing. Terus mungkin di luar tenis aku cuman kerja, terus mungkin hangout, terus family time, quality time doang sih. Oke, jadi Jakarta saat ini tuh padat ya. Jadi banyak kehidupan yang memang perlu adanya keseimbangan lifestyle dan work-life balance gitu. Jadi saat ini kita orang-orang di Jakarta itu butuh suatu healthy lifestyle lah. Tenis ya, kayak semuanya itu sih. Tapi kalau gitu, waktu kecil kan aku karena latihan terus so disiplin ya kan. Dan untuk kompetisi ya pastinya butuh disiplin. Jadi menurut aku tenis itu semuanya, pengenalan diri juga. Kita tahu kita ini pada saat di lapangan tenis itu seperti apa tipe permainannya gitu. Tapi semuanya itu butuh latihan, so disiplin ya itu juga. Aku benar-benar cuman kerja doang, benar-benar flat kerja doang. Terus start aku coba tenis lagi, aku baru punya aktivitas lain sih di luar itu. Baru jadi sering tenis dan coba olahraga-olahraga lain sih gitu. Keresahan yang pertama mungkin ketidakseimbangan antara pekerjaan dan juga refreshing. Jadi not work-life balance gitu kan, yang memang itu ngebuat banyak sakit mental lah orang-orang di Jakarta, dan juga banyak hal-hal yang memang ngebuat hidup kita itu tidak sehat. Terus aku start tenis itu simply karena life after breakup. Jadi aku nyari kerjaan lain aja. Jatuhnya mungkin pelarian juga enggak sih. Kayak ya udah mau lebih lebih sibuk aja di luar selain kerja daripada pusing. Jadi aku cobain kangen tenis, kayak mau coba ketemu orang baru juga. Mungkin coba bergaul juga kali ya di luar kerjaan gitu. Untuk antusiasme masyarakat Indonesia khususnya, mungkin kita spesifik bicara di Jakarta lah ya. Jakarta tenis one of growing sport ya, start from pandemic gitu. Jadi di mana di pandemic butuh orang-orang butuh olahraga tapi yang tidak berkerumun. Nah, salah satunya adalah tenis, dan dari sejak saat itu sampai sekarang tenis berkembang sangat pesat, terutama untuk recreational player seperti kita-kita ini yang ada di Jakarta. Kangen Tenis is one stop tennis solution sih di Jakarta mungkin ya. Kita pengen orang merasakan betapa serunya, betapa nagihnya, betapa kangennya
orang-orang ketika mencoba tenis ini gitu kan. Dan di Kangen Tenis kita berharap environment yang kita buat itu benar-benar saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kita berkomuniti belasan ribu orang itu untuk saling kenal juga. Mereka bisa dapat teman baru, mereka mungkin dapat pasangan juga dan segala macam, sehingga bisa berkomuniti bersama-sama. Oke, awalnya aku ngelihat ini komunitas yang emang isinya kan orang-orang baru yang mau latihan gitu. So aku pikir kayak wah ramai juga nih isinya. Oke, so aku pilih Kangen Tenis ya seperti itu. Kangen Tenis itu founded di 2023 ya, dimana di saat itu olahraga tenis ini masih sedikit sekali lah gitu kan. Dan selain olahraga itu belum banyak dikenali orang, lapangan tenis khususnya di Jakarta juga belum sebanyak itu gitulah. Dan dari situlah Kangen Tenis hadir, kita membantu membuat sebuah ekosistem end-to-end tenis solution gitu ya. Dari kita ada coachingnya, ada main barengnya, dan juga ada event-event turnamen yang memang itu membuat ekosistem tenis di Jakarta ini cukup berkembang gitu. Dan disitulah kenapa Kangen Tenis itu hadir. Menurut aku Kangen Tenis very welcoming sih kalau menurut aku buat orang-orang yang baru, apalagi aku yang gak pernah ikut community kayak olahraga gitu sebelumnya. Jadi fun tapi welcoming juga gitu. Kangen Tenis udah beyond of community gitu ya. Jadi kita end to end tenis ekosistem di Jakarta gitu kan. Jadi memang kita sebagai wadah untuk pecinta tenis di Jakarta sih. Semua orang datang dengan alasan masing-masing. Ada yang membangun, ada yang melatih, ada yang mencari. Tapi di lapangan yang sama ini, tidak ada yang bisa berpura-pura. Di lapangan, tidak ada tempat untuk berpura-pura. Kamu tidak bisa pura-pura tidak lelah. Tidak bisa pura-pura bola itu gak pernah menyentuh net untuk kesekian kalinya. Last round. Nice. Usahakan dia naik di net. Good. Di atas net. Nice. Oke. Deketin dulu maju. Good. Yes, tangan kirinya sob ke samping ya. Go. Yes. Bagus mas. Gap, sorry. Go. Kontrol lagi, go. Hop, hop. Benar. Salah satu pengalaman memorable saya ketika di Kangen Tenis itu ketika kita membuat event ya. Event kita itu ada namanya turnamen tenis Kangen Juara gitu ya. Dimana itu pesertanya mencapai 350-an orang gitu kan dari seluruh Indonesia. Waktu itu ada dari Sumatera, Kalimantan, bahkan Jawa Barat juga ada gitu kan. Pengalaman memorable-nya adalah waktu itu event mulai pukul 6 pagi gitu kan. Tapi persiapan di venue itu baru selesai pukul 5 pagi gitu. Jadi memang saat itu saking banyaknya preparation yang mesti dibuat, jadi membuat benar-benar sleepless lah hari itu. Ya pastinya pada saat aku jadi coach ya, since pandemic itu, dan kayak aku juga nggak pernah terpikirkan mau jadi coach gitu. Kan aku kayak dilihat sama mama tuh dengan dan papa juga dengan kakek itu dengan sangat sangat galak gitu ya. Nah makanya ke bawah sih sebenarnya pas lagi ngelatih ini. So di sini benar-benar pada saat jadi pelatih aku harus sabar. Ayo makannya pelan-pelan, atur nafas. Kosong-kosong, ntar main lagi. Tapi usahakan coba masuk ke kotak yang kecil ini. Harus kayak calm, nggak boleh. Walaupun aku tipenya juga yang sedikit ambi ya. Tapi ya kadang-kadang galak, tapi harus oke sabar, tenang. Mereka ini kan latihannya bukan untuk mau jadi atlet gitu loh. Mereka ini cuma mau jadi recreational tennis, so
Oke. Cukup kasih mereka aja kayak semangat, smile, udah gitu aja. Mungkin kalau lagi udah lama gak main, terus tiba-tiba main terus berantakan lagi, terus harus dari awal lagi, terus harus ngebagiin pukulan lagi. Terus nyatanya pas lagi turnamen karena aku nervous jadinya berantakan pukulannya. Nice. Pet lagi. Yo. Go. Straight, me. Oh straight. Oke, lagi. Go. You. Pet. Tembak. Nice. Lagi. Go. Cross. 1. Oke. 1, 2. Maju Mas Dio. Itu buat ngelatih footworknya, latihan reactionnya. Karena kan kalau volley harus cepet matanya, kakinya, tangannya. Kalau misalnya telat, bisa-bisa kena mata, kena kepala, kena badan, kena hati, kena semuanya. Minum dulu. Minum. Bagian beratnya pasti ada. Misalnya kalau yang dia datang, kan banyak banget ya kan. Ada kata karakternya, ada kadang-kadang 12 orang, 8 orang yang datang. Misalnya yang datang mukanya udah kayak gitu, terus pasti aku nanya kayak, kenapa hari ini gitu, kayak ya nanti capek. Aku kan gak fokus tenis doang ya, jadi kadang stagnan aja sih gitu-gitu aja. Kemampuan aku, pukulnya aku kayak gimana tuh sama-sama aja. Karena paling aku kalau lagi sibuk, aku bisa seminggu sekali. Jadi gak bisa ngeliat progres sendiri. Kita sebagai coach pasti cuma bisa nyemangatin mereka. Kita bilang ke mereka kalau kamu bisa. Dengan mereka, aku gini kasih bola, terus mereka bisa mukul walaupun out, walaupun nyangkut tapi kena raket. Aku cuma bilang kayak bagus. Ya tapi untuk yang baru emang seperti itu. Kebiasaan orang pengen dipuaskan gitu ya, atau diikuti kemauannya, sedangkan kita sebagai entitas sebuah klub atau mungkin sebuah panitia atau mungkin sebuah pengurus itu tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Jadi ya mungkin itu adalah salah satunya sih. Yang paling berat yaitu karena mereka tuh kan bayar ya kan, mereka pengen latihan, so mereka pengen bisa. So yang itu berarti adalah bagaimana juga mereka tuh bisa akhirnya main, minimal mereka tuh bisa mabar, mereka bisa mukul gitu. Karena kan yang datang tuh mostly newbie kan, dan itu paling penting adalah mereka bisa main tenis sesuai ekspektasi mereka. Kayak gue tuh butuh pelatih agar gue bisa main gitu. Pastinya percaya kan, trust gitu kan, dari teman-teman semuanya. Kayak gue percaya kalau latihan di kandang tenis gue bisa main tenis gitu. Terus juga nyamannya gitu. So that's why sama teman-teman di sini coachnya tuh pada sangat sopan walaupun galak-galak ya. Ada yang galak gitu maksudnya ya, tapi kita semua tetap sangat sopan gitu. Sangat memberikan kenyamanan lah buat para klien kita gitu. Kalau sudut pandang sebagai member, kita selalu melakukan itu ya. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan, apa yang dia spending itu worth atau tidak, itu selalu kita lakukan sih. Jadi harapannya memang pasti keberjalanan ada kritik dan saran yang memang ditujukan ke klub kita. Untuk itu merupakan hal yang baik juga buat kita gitu kan, untuk memperbaiki mungkin service dari beberapa coach kita, atau mungkin event yang turnamen yang kita adakan pasti ada kurangnya, dan itu yang membuat kita terus berbenah diri dan evaluasi. Kangen tenis yang membuat aku jadi kenal sama orang-orang baru, dan dari orang baru itu bisa kenal ke orang-orang lainnya. Kalau misalnya aku ngeliat orang-orang yang lebih bagus mainnya, justru kayak yaudah pengen coba improve aja sih. Jadi aku bisa ngeliat kalau misalnya rupanya sebenarnya tenis di sini tuh gak cuman coaching, gak cuma main doang, tapi kita bisa explore lebih banyak pengalaman dan banyak ketemu orang baru kita. Semua orang di sini sedang menuju sesuatu, tapi ketika ditanya sedang menuju kemana, tidak ada yang bisa menjawab dengan satu kalimat yang sama. Mungkin memang begitu seharusnya. Mungkin Glory tidak pernah terlihat sama dari 3 orang yang berdiri di lapangan yang sama.
Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan sampai. Pertanyaannya, sampai di mana menurut masing-masing dari mereka. Ternyata jawaban itu tidak datang dari satu momen besar. Tidak ada satu hari di mana semua tiba-tiba jelas. Kita move kakinya, kalau bolanya agak jauh, kayak tadi, slide, pump. Kaki kiri sliding dulu, 1, 2. Tidak ada pukulan yang langsung mengubah segalanya. Yang ada adalah sesi demi sesi, keputusan kecil untuk kembali datang, dan tidak menyerah tepat sebelum sesuatu bergerak. Dan disinilah mereka sekarang. Ya setelah 3 tahun itu di kangen tenis, terus lama-lama merasa kayak ya bukan cuma sekedar ngelatih gitu ya. Nah, ya pastinya karena ini juga yang kita latih adalah recreational tennis, so hiburan iya, tapi udah lebih karena kan aku udah mulai ada stresnya kan, ya itu berarti kan udah suatu yang serius tuh, karena kan teman-teman apalagi yang terus datang misalnya kayak udah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi kalau misalnya progresnya nggak naik kan kayak itu juga suatu kayak aduh kok dia nggak bagus ya, padahal dia udah sering datangnya. Nah itu makanya aku langsung kayak oke, ini lebih serius lagi gitu. Kalau bilang salah, enggak sih. Mungkin lebih tepatnya kenapa nggak dari dulu gitu. Karena tenis, kita merasa tenis itu seseru itu, seasik itu, dan mungkin penyesalannya kenapa kita nggak bermain tenis dari dulu aja gitu. Good. Yes. Good. Hap. Siap dong. Mungkin yang ngebedain aku jadi punya teman main bareng sih, mungkin aku happy aja sih main tenis gitu. Jadi kayak kalau aku pusing kerjaan dan lain-lain atau masalah apapun, ya aku bisa main tenis biar aku nggak kenapa-napa lagi. Kita selalu disupport oleh belasan ribu member kita yang memang mereka selalu support terhadap event-event kita, terhadap kelas-kelas kita, terhadap acara-acara kita, di mana senyum-senyum mereka, kebahagiaan mereka itu yang membuat kita terus ada sampai sekarang sih. Gak semuanya sesuai sama yang kita mau. Kalau misalnya tenis, kayak kadang-kadang kita, aku lagi mukul lagi oke-oke aja, bisa tiba-tiba kok jelek gitu. Nah sama aja juga sih mungkin kalau misalnya di luar tenis ya, tentang kerjaan, tentang ya kehidupan sehari-hari yang gak semuanya sesuai sama yang aku mau juga. Tapi ya udah, ya tetap lanjutin aja. Sejauh ini Kangen Tenis sesuai ekspektasi atau realita ya, karena dari awal kita emang berespektasi menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia terutama di Jakarta terhadap tenis gitu kan, dan kita memang pengen menonjolkan healthy lifestyle gitu kan, salah satunya olahraga tenis gitu kan, daripada orang membuang hal-hal yang negatif, lebih baik di spending untuk hal-hal yang bisa membuat badan kita sehat, terjaga, dan juga salah satunya dengan olahraga tenis gitu. Untuk newbie kayak misalnya mereka bisa mukul aja kena bola sama raket walaupun nyangkut out, itu tuh sudah kayak oke. Apalagi kan itu pertama kali first timer kan. Terus kayak misalnya yang beginner yang udah 3 months sampai berapa bulan berikutnya, terus tiba-tiba dia udah bisa mabar gitu. Wah itu juga happy banget. Terus teman-teman yang udah ikut tanding gitu di luar untuk recreational yang fun, itu juga kita sebagai coach tuh kayak wah udah happy pokoknya seperti itu. Kalau dibilang dampak paling nyata adalah sekarang Kangen Tenis
sudah menjadi sumber penghasilan untuk 25 orang yang bekerja di Kangen Tenis sih. Jadi itu merupakan hal yang benar-benar berdampak gitu kan bagi masyarakat Jakarta, karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru sih untuk orang-orang di Jakarta. Kesan, nah itu kesannya. Kayak misalnya mereka setelah datang ke lapangan, setelah mereka latihan 2 jam itu, mereka pulang dan membawa cerita kayak, aduh seneng banget deh gue ngelatih di Kangen Tenis itu, coachnya seru banget, coachnya tuh kayak fun banget, terus juga ketemu sama teman-teman yang seru-seru juga. So menurut aku kesan itu penting banget. Aku diajakin sama salah satu coachnya juga untuk latihan setiap Senin gitu. Jadi lebih ke main bareng sih setiap Senin. Jadi habis itu aku rasa di welcome aja kayak oke, aku beres coaching, aku punya teman-teman juga yang setiap Senin main bareng juga di Kangen gitu. Oke, kalau boleh tahu siapa tuh kak coachnya? Coach Sanil, halo Coach Sanil. Kalian yang bingung mau coaching di mana? Langsung aja cobain Kangen Tenis. Mana tunjuk kakinya itu. Dadah. Yang itu ya coach ya. Harapan aku adalah ya jangan menyerah buat teman-teman semuanya, karena kalian sudah spend your money a lot ya kan. So lebih fokus aja gitu, lebih fokus, jangan menyerah. Terus kayak pokoknya pada saat lagi mabar itu tetap dipakai apa yang diberikan oleh coach gitu. Ya balik lagi kita sebagai wadah gitu ya untuk memajukan industri tenis ini gitu kan. As long as mereka tetap senang, sehat, dan mencintai olahraga tenis ini, dimanapun kalian bermain, kita akan selalu terbuka untuk semuanya sih. Gak usah takut, gak usah minder untuk ke Kangen Tenis, karena aku sure semua orang yang masuk ke Kangen sih pasti di welcome dan pasti fun aja sih dari coaching sampai mabar. Jadi gak usah takut, gak usah minder. Oke, Back to Glory buat saya adalah kita setiap orang kan pasti pernah jatuh, kita pernah kalah gitu, tapi bagaimana caranya pada saat kita jatuh, pada saat kita kalah, kita kembali lagi bounce back buat kita bisa naik lagi ke atas, bisa bangun lagi, bisa juara lagi. Back to glory. Oke, kalau bagi saya dulu Indonesia itu punya petenis yang terkenal di dunia gitu ya. Namanya Yayu Basuki salah satunya gitu kan. Di situ Indonesia sangat berjaya lah dalam dunia tenis, dan sudah berpuluh tahun Indonesia belum mempunyai kejayaan tenis kembali gitu kan. Dan memang sekarang sedang dibangun gitu ya, mulai dari ketua organisasi PLT yang baru dan segala macam, yang memang tujuannya adalah membentuk bibit-bibit petenis Indonesia masa depan. Dan memang terbukti sekarang ada beberapa nama seperti Jenis Chen, Alila Sugiaji, Christopher Rungkat yang memang mengharumkan nama Indonesia di petenisan dunia. Back to glory yang aku sempat mention sebelumnya, mungkin dari awalnya aku cuman main tenis dan aku nggak tahu apa-apa di luar sana, sampai sekarang aku bisa turun turni dan bisa juara di beberapa turni. Kayak ya itu sih back to glory aku, versi aku. Back to Glory bukan tentang kembali ke satu kemenangan yang sama. Ini tentang bagaimana setiap orang menemukan dan memaknai glory mereka masing-masing. Di lapangan yang sama, di komunitas yang sama, dalam perjalanan yang sepenuhnya milik mereka sendiri. Yang punya Kangen Tenis ini dia penggal olahraga tenis. Enggak, iya. Bagilah gope, ada gope nggak? Thank you banget.
Kenapa? Sekarang nggak akan. Oh ya. Oke, sorry.